itu sih Mbak Puan untuk menenangkan apakah Pak anggota Dewan pada takut pada demonstran gimana Pak? Ya nanti kita cukup dulu ya. Cukup dulu ya. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh warganet, hati-hati dengan istilah menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urba, menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. Di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan anggota DPR. Yang ada memberhentikan anggota DPR, kemudian di PAW. Kalau menonaktifkan artinya bisa saja orang tersebut, anggota dewan tersebut diberi waktu untuk jalan-jalan, belanja ke luar negeri, santai-santai, tetapi masih dibayar oleh negara. Ini kita harus hati-hati dengan istilah yang digunakan oleh ketua umum partai. Lagi-lagi ketua umum partai akan mengakali kita dengan istilah itu. Aktifkan di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan, yang ada memberhentikan dan mengganti yang bersangkutan antar waktu dengan calon nomor urut selanjutnya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Di tengah kemarahan rakyat, ketua-ketua umum partai sedang bersilat lidah untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi, yang mungkin selama ini menjadi salah satu donatur partai. Perjuangan. Hari ini kita sudah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan Save the best for the last. Nah, karena kalian ini lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap, karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan. PDI Perjuangan. Sumpah, drama Sahroni ini seru banget. Jadi kan dia kabarnya kabur ke Eropa dan ketemu sama netizen Indonesia di pesawat dan difotoin. Gara-gara hal itu, masyarakat Indonesia yang ada di Eropa buat video kayak gini anjir. Jadi si abang ini nunjukin fotonya Sahroni ke orang-orang yang ada di Eropa. Sampai ada posternya Finding Sahroni di Eropa anjir. Ini kayak One Piece anjir, beneran dicari di sana. Sahroni. Supaya netizen Indonesia ini random banget bisa ketemu hal kayak gitu loh. Dan coba dong yang bisa buat poster, buatin poster kayak di One Piece gitu. Kasih bounty kalau misalkan bisa nemuin lokasinya Sahroni di Eropa anjir, di lock di sana. Sahroni anggota DPR RI terjerat pelanggaran berat. Kepala Polri pun juga diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Sungguh di luar nalar akal sehat. Publik dikejutkan dengan temuan sepucuk senjata api laras panjang jenis senapan serbu di rumah pribadi anggota DPR RI Ahmad Sahroni saat kediamannya dijarah massa. Fakta ini bukan aib personal, tetapi telah menyeret nama Sahroni ke jurang pelanggaran hukum paling berat. Kepemilikan senjata api yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun ke-1951. Sebagai catatan, undang-undang tersebut menegaskan bahwa senjata laras panjang jenis serbu hanya boleh dimiliki TNI dan Polri, bukan pejabat sipil, sekalipun ia anggota DPR. Dengan demikian, penemuan senjata di rumah Sahroni secara otomatis menempatkan dirinya dalam status tersangka, bahkan DPO, daftar pencarian orang, mengingat ancaman hukuman yang bisa mencapai seumur hidup, bahkan hukuman mati. Lebih mencengangkan lagi, beredar bukti berupa surat izin kepemilikan senjata yang diduga diterbitkan oleh Kapolri untuk Sahroni. Fakta ini membuka ruang bagi dugaan serius adanya penyalahgunaan wewenang di tubuh kepolisian, sebab Polri tidak berhak memberi izin
sipil, apalagi anggota DPR, untuk memiliki senjata laras panjang jenis serbu. Jika benar, ini bukan sekedar pelanggaran prosedural, melainkan skandal besar yang mencederai hukum, mencoreng Polri, dan mengkhianati rakyat. Pertanyaan besar kini menggema di tengah masyarakat. Mengapa Kapolri bisa memberikan izin yang jelas-jelas, melanggar undang-undang, hak istimewa bagi pejabat tertentu, hingga hukum bisa dilipat-lipat seenaknya? Siapa yang akan bertanggung jawab atas pengkhianatan terhadap aturan negara ini? Kepemilikan senjata api ilegal oleh seorang pejabat publik bukan hanya soal kriminalitas, tetapi juga ancaman serius bagi demokrasi dan keamanan rakyat. Seorang anggota DPR yang seharusnya menjadi teladan malah memegang senjata terlarang, sementara aparat penegak hukum justru terlibat dalam melanggengkan pelanggaran itu. Publik berhak menuntut jawaban dan tindakan tegas jika hukum masih berlaku di negeri ini. Ahmad Saroni harus segera ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sementara itu, Kapolri harus diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika kasus ini dibiarkan, maka pesan yang disampaikan kepada rakyat hanyalah satu. Di negeri ini, senjata dan kekuasaan bisa dibeli, sementara keadilan hanyalah jadi ilusi. Dengar isu yang beredar bahwa pelaku penjarahan katanya ada beberapa yang udah ketangkep gitu ya. Apresiasi yang sangat besar kepada Pak Kapolri ya, dari saya pribadi ya. Anda hebat banget bisa membekuk para pelaku penjarahan dari rumah anggota DPR kita. Wow, hebat banget Pak Kapolri. Cuman saya mohon maaf banget ya Pak ya, mohon maaf yang sebesar-besar saya mau nanya, kenapa rasanya Bapak lama banget untuk nangkap maling-maling uang rakyat Pak? Bapak nggak mungkin kan nggak tahu siapa-siapa aja para koruptor besar di Indonesia ini? Mudah-mudahan nggak pura-pura nggak tahu ya Pak ya, nggak pura-pura tutup mata ya. Turut berduka cita juga buat para DPR yang rumahnya dijarah. Tapi tolong ngaca ya, tidak ada asap kalau tidak ada api. Terima kasih.